Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjut kembali pembahasan kita dari dua kitab para ulama, yaitu yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi, masih mempelajari tentang zikir pagi petang dari Kitabul Azkar. Kemudian yang kedua kita lanjut tentang pembahasan sholat, masih dari kitab yang sama Manhajus Salikin, seputar waktu sholat yang kita bahas. Baik, saat ini kita lihat lagi Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Azkar, bab 248, zikir ketika pagi dan petang hari. Judulnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kita lihat hadis nomor 1453. Monggo dibaca. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Baik, itu diralat nanti wa ilaikal masir, yang kedua wa ilaikal masir. Ya, dibaca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika pagi hari mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Artinya, ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Baik. Ternyata di naskah yang sama juga masih pakai wa ilaikan nusyur. Dua-duanya wa ilaikan nusyur di kitab Bahjatun Nadhirin. Berarti naskah asli dari Imam Nawawi, dua-duanya untuk pagi dan petang sama, wa ilaikan nusyur. Berarti yang saya di bawah, yang saya berikan lafaz Latin, ada yang keliru. Ya, wa ilaikal masir. Kalau ikut Imam Nawawi jadi wa ilaikan nusyur. Hadis ini tadi dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi. Hadisnya hasan. Kalau lihat dari komentar dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, juga oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, juga Ibnu Majah. Dan selain mereka dari jalur Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya, darinya dengan membawakan hadis di atas. Dan setiap perawinya yang meriwayatkan di sini adalah perawi yang thiqat, yaitu perawi yang terpercaya. Namun dalam naskah yang lainnya, kalau kita bahas zikir pagi petang, disebutkan di situ wa ilaikan nusyur, itu bacaan zikir pagi. Kemudian wa ilaikal masir
itu untuk bacaan zikir petang. Maka ada perbedaan antara zikir pagi petang dari sisi kalimat terakhirnya. Baik, kita lihat langsung faedah. Faedah hadis yang pertama, hari kembali dan berbangkit itu ada dan wajib diyakini. Hari kembali dan berbangkit itu ada dan wajib diyakini. Dan inilah yang jadi dasar kita sebagai seorang muslim bisa beramal dengan baik kalau berawal dari keimanan yang benar tentang hari kiamat. Makanya kalau kita lihat dalam surat-surat yang pendek dari juz 30 itu nanti akan terlihat penjelasan tentang hari kiamat. Penjelasan yang ada tentang hari kiamat. Apa tujuannya? Untuk memotivasi kita beramal soleh, juga untuk nakut-nakuti kita tentang hari kiamat, bahwasanya setiap amalan itu nantinya akan dibalas. Di sini katakan wa ilaikan nusyur, kita semua itu nanti akan dibangkitkan. Wa ilaikal masir, kita semuanya itu akan kembali. Berarti kita semuanya itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala juga pada hari kiamat untuk diperiksa dan dihisab amal kita masing-masing. Untuk diperiksa dan dihisab amal kita masing-masing. Walaupun mungkin pernah saya singgung di sini dalam masalah hisab, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa syarah kitab Lumatul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah, kalau tidak dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari Syekh Shalih Al-Fauzan, menyebutkan bahwa hisab bagi orang beriman itu ada 3. Ada yang tidak dihisab sama sekali, berarti dia masuk surga secara langsung. Yang kedua, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, tetap melewati hisab, perhitungan-perhitungan, namun lewat hisab yang mudah, bukan lewat hisab yang berat. Kemudian yang ketiga, ada yang dihisab dan hisabnya itu berat. Ada yang dihisab dan hisabnya itu berat. 3 berarti ya. Yang pertama, tidak dihisab sama sekali. Yang kedua, dihisab dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, dihisab dengan hisab yang berat. Kalau yang pertama dihisab dengan hisab yang mudah, yang pertama tanpa dihisab sama sekali, itu untuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Dimana mereka punya sifat-sifat tidak meminta diruqyah, tidak meminta diobati dengan besi panas, tidak beranggapan sial, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang keempat, kepada Rabb mereka itu bertawakal penuh. Kemudian dihisab dengan hisab yang mudah, seperti dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian ada yang ketiga tadi dengan hisab yang berat. Tetap dihisab, dan hisabnya ini adalah hisab yang berat. Nah, kemudian kita lihat faedah yang kedua. Faedah yang kedua, dianjurkan membaca zikir di atas. Dibedakan antara lafaz zikir pagi dan zikir petang. Jadi ada beberapa lafaz antara zikir pagi dan zikir petang. Jika jenengan punya buku zikir pagi petang, itu nanti bisa dilihat beberapa lafaz itu antara pagi dan petangnya itu berbeda. Contoh misalnya yang ada dalam lafaz ini, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Sore harinya kita baca Allahumma bika amsayna, mulai dari amsayna dulu. Kalau petang, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir.
Ada lagi yang beda zikir pagi dan petangnya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Petangnya diubah jadi amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi seperti Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqi. Petangnya apa? Ya, diubah jadi amsaitu. Ya, diubah jadi amsaitu. Kalau orang paham bahasa Arab dia bisa ubah sendiri. Oh, paginya ini pakai asbahtu, ya, petangnya itu pakai amsaitu. Namun ada yang kita temui pada zikir pagi, tidak ada pada zikir petang. Contoh misalnya disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tharifi di dalam buku zikir beliau kritik tentang zikir pagi yang ini disamakan dengan zikir petangnya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Itu cuma ada di zikir pagi. Kata Syekh Abdul Aziz At-Tharifi tidak ada di zikir petang. Ya, jadi cuma ada dalam zikir pagi. Ada yang kita temukan pada zikir petang, tidak ada dalam zikir pagi. Contohnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Contoh lagi yang temukan di pagi, enggak temukan di petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Di zikir petang enggak ada. Kenapa dibedakan? Ya pokoknya manut saja pada yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Enggak usah kita banyak protes. Sami'na wa ata'na saja, sudah selesai. Enggak usah banyak ngeyelan kalau dengan hadis-hadis. Enggak usah banyak, wah kok bisa berubah kayak gitu, wah saya pengen sama saja semuanya. Oh enggak bisa. Ini masalah ibadah kita nggak bisa ngatur-ngatur sendiri. Kalau semuanya perlu ngatur-ngatur sendiri ya sudah, bebas semuanya diatur sendiri. Sholat ya diatur, zikir dia buat sendiri, ya zikir pagi petang ya sudah terserah dia. Nggak tahu dia buat syariat itu dapat wahyu dari siapa. Padahal syariat harus dengan apa? Wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sendiri itu tidak berkata dengan hawa nafsunya sendiri. Namun yang Nabi SAW ucapkan itu sesuai dengan wahyu dari Allah. Berarti kalau mau beramal ibadah dengan wahyu, nggak bisa buat-buat sendiri. Karena kalau semua buat-buat sendiri, seakan-akan dia itu dapat wahyu. Padahal kita diberikan karunia, diberikan Nabi SAW itu sebagai utusan di tengah-tengah kita ya supaya kita bisa beribadah itu satu sama. Ada yang jadi panutan, ada yang jadi tuntunan kita. Enggak kita buat-buat sendiri. Maka di antara hikmahnya tadi, kenapa zikir pagi petang? Ada yang pagi dan petangnya sama. Ada yang paginya saja ada, kemudian petangnya enggak ada. Ada yang zikir petangnya ada sendiri, ya zikir paginya enggak ada. Nah seperti itu. Terus yang faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, semua aktivitas seorang muslim dari bangun tidur hingga tidur kembali telah diatur dalam Islam. Berarti syariat Islam itu syamil, mengatur segala sesuatu. Berarti syariat Islam itu syamil, mencakup segala sesuatu. Pernah kita singgung tentang hadis, ya, pernah seorang sahabat ditanya, wahai, ya, dia tanya kepada seorang sahabat, apakah kalian umat Islam itu diatur sampai urusan buang hajat? Apa jawab sahabat ini? Iya, kami diatur sampai urusan buang hajat. Mau istinja diatur, mau ngadap kiblat atau tidak ketika buang hajat juga diatur. Sampai urusan dalam kamar mandi, buang hajat pun dalam toilet seperti itu sudah diatur. Apalagi untuk urusan ibadah ini. Tentu juga sudah diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini zikir pagi, zikir petangnya. Ada juga zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur. Ada mau naik kendaraan juga ada zikir yang diatur. Ada ketika lihat seseorang dapat musibah, apa yang mesti kita ucapkan. Ada juga doa ketika seorang itu sakit, apa yang mesti dia baca.
Ada bacaan-bacaan dalam sholat secara lebih lengkap. Nanti kita akan temukan di pembahasan Manhajus Salikin. Nanti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di akan memberikan penjelasan sifat sholat Nabi SAW secara singkat. Semua sudah diatur. Berarti agama Islam itu agama yang syamil, apapun diatur dalam agama kita ini. Namun ada yang sifatnya kalau ibadah, sifat ibadah itu mesti dikerjakan dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, haram untuk dikerjakan. Maka para ulama itu biasanya memberikan kaidah hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil. Kalau ada dalil, monggo silahkan untuk dikerjakan. Kalau nggak ada dalil, stop dulu. Contoh misalnya, nah ini di bulan Muharram, sebagian orang punya anggapan di hari Asyura itu adalah lebarannya anak yatim. Maka santuni anak yatim lebih utama pada hari tersebut. Jawabannya yang tepat, tidak ada dalil khusus yang menganjurkan menyantuni anak yatim pada hari Asyura. Dalilnya cuma umumnya mengatakan siapa saja yang jadi penyantun anak yatim dengan aku, yaitu dengan Nabi SAW pada hari kiamat, bagaikan dua jari ini dekat dengan Nabi SAW. Di situ tidak diajarkan harus dikhususkan pada hari Asyura. Maka apakah kita harus khususkan santunan pada hari itu? Baiknya tidak. Karena nanti kita menetapkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Bebas kapanpun. Tidak ada keutamaannya pada hari Asyura tadi. Mau lakukan nanti sebelum hari Asyura boleh, mau lakukan sesudahnya juga boleh. Tidak dikhususkan pada hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. 10 Muharram 1440 Hijriah ini jatuh pada Kamis depan. Kamis depan berarti tanggal berapa? 20. Dan dianjurkan berpuasa pada hari Asyura, pahalanya akan dihapuskan dosa setahun yang lalu. Namun Nabi SAW punya keinginan untuk melaksanakan puasa lagi pada hari sebelumnya, Tasu'ah. Jadi beliau ingin puasa 2 hari, 9 dan 10 sekaligus. 9 dan 10 sekaligus. Maka afdolnya lakukan puasa 2 hari, 9 dan 10 Muharram. Mau lebih lengkap lagi, sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim anjurkan puasanya 3 hari, 9, 10, 11. 3 hari. Namun tentang penetapan tanggal 11-nya hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Namun kalau itu dhaif atau lemah, kita bisa menganggap 9, 10, 11 itu sama dengan puasa 3 hari setiap bulan. Masuk dalam hadis itu. Berarti boleh diamalkan. Atau sebagian ulama berpendapat dilakukan 3 hari dikarenakan untuk kehati-hatian. Siapa tahu bulan Muharram itu belum tepat penentuan penglihatan hilalnya, atau tidak diketahui penglihatan hilalnya, maka puasanya 3 hari. Maka Imam Ibnul Qayyim bagi tingkatan melakukan puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama 9, 10, 11. Tingkatan yang kedua 9 dan 10. Tingkatan yang ketiga cuma 10 saja. Ini disebutnya oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Apa tingkatan pertama? 9, 10, 11. Tingkatan kedua 9 dan 10. Tingkatan yang ketiga cuma 10 saja. Maka yang paling penting itu dari 3 hari tadi tanggal 10-nya, yaitu tanggal 10 kalau tahun ini 1440 Hijriah jatuh pada hari Kamis. Kalau mau puasa ya Rabu Kamis. Insya Allah nanti pekan depan ada kajian sebelum buka puasa di sini, saya ngisi nanti. Kemudian setelah itu lanjut untuk buka puasa ya, pada pekan depan hari Kamis. Jadi sebelum kajian ini nanti ada buka puasa sebelumnya, dan nanti ada kajian umum. Nanti temanya menyusul. Baik. Kemudian balik ke pembahasan tadi. Berarti semuanya sudah diatur. Untuk urusan ibadah asalnya nuntut dalil dulu. Kalau tidak ada dalil nggak boleh.
Namun kalau untuk urusan muamalah, urusan dunia, asalnya boleh-boleh saja. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Boleh nggak pakai baju koko? Boleh. Apa dalilnya? Nggak perlu tanya dalil dulu, pakai saja. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Boleh nggak pakai pecis warna hitam? Boleh-boleh saja. Apa dalilnya? Tunggu dalil yang mengharamkan dulu. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka berarti asalnya boleh. Boleh nggak memakai celana panjang ketika sholat, ya, atau ketika jalan-jalan? Ya boleh. Apa dalilnya? Oh, nggak ada dalil yang melarang, maka asalnya boleh untuk dipakai sampai ada dalil yang mengharamkan. Pernah ketemu dalil yang mengharamkan pakai celana panjang? Pernah? Belum pernah. Kalau belum pernah berarti kembali ke hukum asal. Ya, kembali ke hukum asal. Maka hukum asal ini jadikan patokan. Itu kalau urusan ibadah asalnya haram. Kalau urusan dunia, muamalah, berpakaian misalnya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Itu untuk urusan semacam itu. Wallahu alam, itu 3 faedah dari hadis tadi.